Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniawati dengan NIM 2301030313. Saya dari program studi Tadris Matematika dengan matkul Matematika Komputasi. Baik, langsung saja kita akan membahas materinya, yaitu tentang fungsi float, fungsi cell, dan fungsi round. Apa sih itu fungsi float? Fungsi float itu membulatkan angka desimal ke angka bulat yang lebih kecil atau sama. Fungsi float ini juga yaitu misalnya contohnya itu float dalam kurung 6.9. Jadi dia ini dibulatkan ke bawah. Contohnya 6.9 ini. Jadi hasilnya 6 karena dia dibulatkan ke bawah. Terus fungsi sel itu membulatkan angka desimal ke yang lebih besar atau sama. Fungsi sel itu dia itu membulatkan ke atas. Contohnya itu float 6.9 sama dengan 7 karena dia dibulatkan ke atas. Yang ketiga itu fungsi round, yaitu membulatkan angka desimal ke angka bulat terdekat. Contohnya itu round 6.6 sama dengan 6. Yang kedua round karena dia tuh terdekat, ambil angka yang terdekat. Terus round 6.6 hasilnya 7. Jadikanlah sembarang domain dengan delta X sama dengan 0.001. Lalu gambarlah fungsi float, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan dulu tentang fungsi float. Jadi kita langsung saja kita akan praktekkan dalam command window. Sekarang kita akan mendefinisikan dulu yaitu float. Kita klik float. Float buka kurung 6.9 tutup kurung. Kemudian habis itu enter. Maka hasilnya benar atau sama. Terus untuk menggambarkan grafik kita akan menggunakan rumus di mana rumusnya itu X kecil sama dengan kurung siku 0 titik koma dan di sini di mana delta X-nya itu adalah 0.001.2. Kemudian kita taruh si 9 kurung siku titik koma, kemudian enter. Selanjutnya di mana F kecil itu kita akan mendefinisikan float dengan rumus F kecil sama dengan float buka kurung X kecil. Kemudian enter. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian lanjutnya kita akan klik plot. Plot itu berfungsi untuk menggambarkan grafik atau memunculkan grafik atau gambarnya, yaitu plot buka kurung X kecil, F tutup kurung, kemudian enter. Dan gambarnya itu adalah ini. Selanjutnya kita akan masuk pada fungsi sel. Fungsi selnya itu kita akan mendefinisikan dulu seperti fungsi float tadi. Kita ketik sel buka kurung 6.9 tutup kurung, kemudian enter.
hasilnya sama, jadi benar ya. Kemudian selanjutnya kita ketik di sini hold on, di mana hold on itu yaitu perintah untuk menggunakan grafik yang tadi yang digunakan pada grafik float. Kita hold on, kemudian enter. Kita definisikan lagi. Kita definisikan sale dengan G kecil sama dengan sale dalam kurung X kecil, tutup kurung, kemudian titik koma. Lalu enter, diam. Selanjutnya kita klik plot, di mana plot itu kan untuk menggambar grafik atau memunculkan grafik atau gambarnya. Plot buka kurung X, G, A, R, R, buka kurung. Kemudian enter. Maka akan muncul grafiknya seperti ini. Selanjutnya yaitu pada fungsi round, di mana kita akan mendefinisikan round itu. Kita klik round, buka kurung 6.4, tutup kurung, kemudian lalu di enter. Maka hasilnya sama kan. Kemudian round, buka kurung 6.6, tutup kurung, lalu enter. Maka akan muncul hasil. Selanjutnya kalau kita udah mencari ini, kemudian kita akan ketik hold on, di mana hold on ini kan tadi yaitu diperintah untuk menggunakan grafik yang sebelumnya tadi kan, yang digunakan juga pada sale dan floor tadi. Dan lalu enter. Setelah itu kita definisikan hanya itu, kita definisikan roundnya dengan H kecil sama dengan menggunakan rumus H kecil. Kemudian kita akan definisikan round dengan rumus H kecil sama dengan round, buka kurung X, tutup kurung, dan titik koma. Lalu selanjutnya kita akan ketik plot dalam kurung X, dimana plot kan tadi itu kan untuk menggambar atau untuk memunculkan grafik atau gambarnya kan. Jadi di sini plot X, H, atas, terus K, atas lagi, terus kurung. Itu di enter. Maka akan muncul grafiknya seperti ini. Sebelum kita masuk pada soalnya, kita akan memahami dulu apa sih itu faktorial, permutasi, kombinasi, dan FPB dan KPK. Di mana faktorial dari suatu bilangan n ditulis sebagai n faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif mulai dari 1 hingga n. Misalnya 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 5 faktorial itu adalah 120. Terus permutasi. Permutasi itu dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan P dalam kurung N, R. Permutasi adalah cara memilih R objek dari N objek, tetapi memperhatikan urutan rumusnya adalah permutasi
Rumusnya yaitu adalah permutasi n, r sama dengan dimana tadi itu kan soal nomor 2 yaitu 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Berarti kita akan mengurangkan dengan rumus faktorial buka kurung 74 tutup kurung dikurangi dengan faktorial buka kurung 32. Kemudian kita maka hasilnya akan selanjutnya soal yang kedua yang B. Soal yang B yaitu 6 faktorial dikurangi 5 faktorial. Sini sama juga kayak yang atas tadi, cuman dia bedanya yaitu pada perkalian. Kita copy, kita taruh di sini, kita ganti dengan 6. Jadi di sini ganti dengan 5. Terus di sini kita kali. Kali itu kita pakai shift 8 ya. Jadi dia tuh pakai shift 8. Kemudian kita enter. Dah muncul kan hasilnya. Selanjutnya yang bagian C. Bagian C yaitu 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Sama aja kayak yang ini, cuman dia bedanya itu pada pembagian. Jadi tinggal kita bagi. Jadi 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Jadi di sini 8 faktorial. Kita bagi, kemudian kita enter. Maka langsung muncul angkanya, hasilnya. Kita akan lanjut pada bagian D, di mana yang bagian D yaitu 7 permutasi 3 dikurangi 5 permutasi 2. Jadi kita tulis faktorial, buka kurung dulu, terus faktorial, buka kurung 7, kemudian tutup kurung dibagi dengan faktorial, di mana dalam kurung n dikurangin r kan, jadi n-nya itu adalah 7 dikurangi dengan r-nya adalah 3. Kemudian tutup kurung dan tutup kurung lagi. Dan dikurangi dengan faktorial 5 ini adalah n-nya dibagi dengan faktorial buka kurung 5, n-nya itu adalah 5 dikurangi r-nya adalah 3. Kemudian tutup kurung. Kemudian langsung enter. Tadi hasilnya adalah 190. Selanjutnya yaitu bagian E. Di mana bagian E-nya itu adalah 8 kombinasi 4 ditambah 5 kombinasi 3. Jadi di sini soalnya adalah 8 kombinasi 4. Jadi rumus dari kombinasi tadi itu kan n faktorial dibagi dengan r dikali r faktorial dalam kurung atau dikali dengan n dikurangi r tutup kurung faktorial. Kita buka kurung dulu, di mana 8 ini adalah n-nya. Jadi di sini faktorial 8 dibagi dengan buka kurung faktorial buka kurung lagi. Jadi di sini n-nya itu adalah 8, jadi 8 dikurangi dengan 4. 8 dikurangi 4 tutup kurung. Kemudian dikali dengan faktorial dikali dengan faktorial r, di mana r-nya itu adalah 4. Kemudian tutup kurung, tutup kurung lagi, dan sekali lagi tutup kurung. Kemudian karena di sini perintahkan itu dijumlahkan, jadi di sini dijumlahkan dengan kombinasi
5 kombinasi 3. Jadi di sini kita buka kurung, faktorial, buka kurung, di mana n-nya itu adalah 5, jadi kita tulis 5 di sini. Buka kurung, 5 dibagi dengan faktorial 5 dibagi dengan, kita buka kurung ya di sini, buka kurung faktorial buka kurung, dimana n-nya itu kan adalah 5 dikurangi dengan 3. Di sini 5 dikurangi 3, tutup kurung, kemudian dikali itu pakai shift 8 ya, dikali dengan faktorial dimana nilai R-nya itu adalah 3 dikali dengan 3, kemudian tutup kurung lagi, lalu di enter, maka hasilnya adalah 80. Selanjutnya kita akan masuk pada soal yang bagian F, di mana F itu adalah kombinasi dari 10 kayak yang tadi juga, cuman dia perbedaannya itu yang atas itu adalah penjumlahan dan yang bawah itu yang bawah itu pembagian. Jadi kita bisa copy di sini. Terus di sini kita kali, di mana n-nya adalah 10, kita taruh di sini 10-nya. Kemudian jadi di sini R-nya itu adalah 2. Di sini kita taruh 8 ini kita ganti dengan 10, dan di sini kita ganti dengan 2 dan dibagi. Jadi di sini dibagi dengan 10 kurang 2 dikali, di sini dikali dengan 2. Karena di soalnya itu diperintahkan itu dibagi, makanya ini ditambahnya itu kita ganti dengan bagi. Kemudian di sini kan kombinasi dari 5 kan, jadi n-nya itu adalah 5, n-nya adalah 5, kemudian dibagi dengan faktorial 5 dikurangi 3 dikali dengan 3. Kemudian kita langsung enter, maka hasilnya 4,5 kan. 4.500. Kemudian kita lanjut untuk mencari FPB dari 1268. Jadi kalau kita untuk mencari FPB itu kita akan menggunakan rumus penggantinya itu, kalau kita ingin mencari FPB itu kita akan menggunakan GCD buka kurung, kan kita ingin mencarikan 24,1268. Jadi sini 24,1268. Kemudian tutup kurung. Lalu kita hasilnya adalah 4. Kemudian kita akan mencari KPK dari 65,135. Dimana untuk kita mencari KPK-nya yaitu adalah LCM. Rumusnya itu LCM, buka kurung, kita taruh di sini 65,135. Tutup kurung, kemudian akan muncul hasilnya 1.750. Lanjut pada bagian I, yaitu susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Di sini kita untuk menyusun sembarangan barisan tersebut, yaitu kita akan menggunakan rumus
atau yaitu rumusnya yaitu primes atau ditulis primes ya. Primes buka kurung, karena ini yang kurang dari 76, jadi kita tulis di sini 76 tutup kurung, lalu kita munculkan hasil. Kemudian selanjutnya yaitu yang ke nomor J, susunlah segitiga pascal dengan 20 tingkatan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus atau kita tulis di sini pascal ya. Pascal buka kurung 20. Kemudian tutup. Jadi langsung muncul langsung hasilnya. Kita akan masuk ke nomor bagian 3. Di mana di sini sebelum kita mempraktekkan pada common window, kita akan menjelaskan dulu apa itu bilangan prima, real, dan segitiga pascal. Jadi bilangan prima adalah bilangan bulat lebih besar dari 1 yang hanya memiliki 2 pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain masih banyak lagi. Kemudian bilangan real meliputi semua bilangan yang bisa ditemukan pada garis bilangan, baik yang positif, negatif, maupun 0. Kemudian yang ketiga itu segitiga pascal. Adalah suatu susunan segitiga angka yang dibentuk dengan cara menuliskan angka-angka yang merupakan hasil dari penjumlahan dua angka yang ada tepat di atasnya. Segitiga pascal digunakan untuk menghitung koefisien dalam ekspansi binomial. Baik, langsung saja kita masuk pada soalnya, yaitu soalnya tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Baik, kita akan langsung mempraktekannya dalam common windows. Yang A, apakah 34 bilangan prima? Jadi di sini kita akan mempraktekkan itu dengan menggunakan rumus. Jadi kita akan mempraktekkan yang nomor 3 ini, tunjukkan. Jadi kita akan mempraktekkan. Jadi ya Allah. Jadi kita akan mempraktekkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Yang A, pada bagian A, apakah 34 bilangan prima. Jadi kita akan membuktikannya dengan is prime, yaitu is prime, salah tulisannya ya. Jadi is prime itu adalah untuk menyatakan apakah bilangan tersebut prime buka kurung 34. Kemudian tutup kurung. Lalu kita enter. Karena di sini hasilnya 0, makanya dia bukan bilangan prima. Kemudian pada bagian B, apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? Jadi di sini bisa bilangan prima. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus is prime tadi juga. Jadi is prime, terus di sini 56 dikurangi dengan 35. Dan itu kita enter.
Karena di sini hasilnya 0, jadi dia bukan bilangan prima atau salah. Terus pada bagian C yaitu apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real. Di sini kita akan menggunakan rumus yaitu Israel. Di sini kita tulis Israel atau tulisannya Israel ya. Terus buka kurung yaitu 35 dibagi dengan 89. Terus tutup kurung, lalu enter. Karena hasilnya di sini 1, makanya ini merupakan bilangan real atau dia benar. Dia termasuk bilangan real. Jadi intinya itu kalau hasilnya 0 berarti dia bukan bilangan real atau bilangan prima. Jadi kalau dia hasil 1 berarti dia bilangan prima atau dia bilangan real. Baik, kita akan masuk pada soal nomor 4. Susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis. Lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Pernyataan tersebut terdiri dari 2 yaitu benar dan salah. Dan di modul kita disuruh untuk mencari 5 pernyataan dalam tabel kebenaran. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi kita akan disuruh membuat tabel kebenaran itu 32. Jadi setiap kolom PQRST terdiri dari 32. Jadi ini P-nya itu sebanyak 32 kolom. Kemudian untuk mempermudah di MATLAB kita ubah S-nya itu menjadi 0 dan B-nya itu menjadi 1. Kemudian selanjutnya ini kita copy, P-nya ini kita copy dan paste ke comment window untuk membuktikannya. Jadi kita copy ini, Ctrl C, kita masuk ke MATLAB. Kemudian Ctrl V, terus tanda petik, terus enter. Maka akan munculkan hasilnya. Terus selanjutnya bagian key kita copy, Ctrl C, terus kita pindahkan ke comment window. Terus kita taruh tanda petik, kemudian enter. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya, dengan R kita Ctrl C, kita pindahkan, Ctrl V, dan tanda petik, kemudian enter. Selanjutnya yaitu S, kita copy, Ctrl C, terus Ctrl V, tanda petik, kemudian enter. Kemudian habis S, T kan, terakhir kita copy, Ctrl C, di sini Ctrl V, tanda petik, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari negasi dari P dulu. Jadi di sini kita taruh. Selanjutnya kita akan mencari negasi dari P dulu. Negasi dari P ini P, terus enter. Negasi dari P. Kemudian kita mencari negasi dari Q. Negasi dari Q. Jadi dia negasi dari Q. Kemudian enter. Kemudian negasi dari R.
negasi dari R, kemudian enter. Kemudian negasi dari S, enter. Selanjutnya terakhir yaitu negasi dari T, lalu enter. Kemudian kita akan mencari konjungsi dari P dan Q dulu. Jadi di sini P dan Q, kemudian enter. Kemudian P dan R, P dan R. Kemudian P dan P, Q, R, S, P dan S. Kemudian P dan T. Kemudian enter. Kalau ini kemudian kita lanjut Q dan R dulu. Q dan R. Kemudian Q dan mana Q? Kemudian Q dan R, Q dan S, kemudian Q dan S, Q dan T, kemudian Q dan T, Q dan P, Sudah selesai, lanjutnya R dan S, R dan S dan T, enter. Kemudian R dan S, R dan T, kemudian R dan P, kemudian R dan Q, R dan Q. Ya. Selanjutnya S dan T, S dan P, kemudian S dan Q, kemudian S dan R, Selanjutnya T dan P, T dan Q, T dan Q, T dan R, T dan R, T dan S, T dan S. Sekarang kita akan kan tadi udah kita mencari konjungsinya, sekarang kita akan mencari disjungsinya. Jadi disjungsi dari P garis terus P dan disjungsi P atau Q terus enter P atau Q. Jadi sini P garis atau Q. Enter. Kemudian P atau R. Kemudian P atau S. Kemudian P atau kan tadi P atau S, sekarang P atau T. Dan enter. Selanjutnya Q atau S,
Selanjutnya Ki atau R, Ki atau R. Kemudian Ki atau T, Ki atau T. Selanjutnya Ki atau P. Selanjutnya habis Ki yaitu R atau S, kemudian R atau T, kemudian R atau P, R atau P, kemudian R atau Ki, R atau Ki, dan enter. Habis R kita terus S atau T, kemudian S atau P, kemudian S atau Ki, S atau P, Ki, kemudian S atau R. Habis S kita kembali lagi ke T lagi. Kita ke T atau P, dan T atau Ki, kemudian T atau R, T atau R, kemudian T atau S, udah T atau Ki, T atau R, T atau S. Sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.